Selanjutnya kita akan bahas nomor 19. Nah, pada nomor 19 di sini kita diminta mencari penyelesaian dari persamaan polinomial S pangkat 3 ditambah S pangkat 2 dikurangi S dikurangi 1 sama dengan 0. Salah satu metode yang bisa kita pakai ya, yang sudah familiar, yaitu dengan menggunakan metode Horner. Ya, jadi di sini kita bisa pakai metode itu. Nah, sebagai langkah pertama kita buat tabel ya. Nah, tabel. Nah, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini Anda perhatikan untuk koefisien dari suku-sukunya, termasuk di sana muncul konstanta. Ada S pangkat 3, ada S pangkat 2, ada negatif X, ada dikurangi 1. Nah, bilangan-bilangan itu yang Anda masukkan ke sini. Ya, di sini S pangkat 3 dari 1, kemudian S pangkat 2 itu koefisiennya adalah 1, kemudian negatif X itu negatif 1, kemudian konstantanya adalah negatif 1. Nah, itu sebagai langkah pertama. Nah, kemudian bagaimana cara mengisinya? Ya, mungkin Anda masih lupa. Dari atas ke bawah itu operasinya adalah dijumlahkan. Ya, kemudian dari bawah ke samping kiri itu dikalikan. Ya, ingat ya. Jadi dari atas ke bawah dijumlahkan, dari bawah ke samping kiri itu dikalikan. Nah, kemudian di bagian kiri, nah di sini diisi apa? Di situ kita akan mengisi prediksi atau coba-coba kita sebagai akar dari penyelesaian polinomial ini. Tapi untuk bisa mencoba-coba ini, kita harus nggak boleh sembarangan dalam memilih. Ya, kalau saya biasanya menggunakan istilah coba-coba berhadiah. Ya, coba-coba berhadiah. Nah, apa yang kita coba nanti itu harus dengan perhitungan yang tepat. Maksudnya bagaimana? Kita lihat dulu konstantanya. Negatif 1. Nah, kita cari faktornya. Faktor negatif 1 itu apa saja? Jadi ada 1, ada negatif 1. Jadi kemungkinannya akar-akarnya adalah bisa 1, bisa negatif 1. Entah mana yang memenuhi di antara keduanya itu. Atau mungkin malah dua-duanya memenuhi. Nah, kita masukkan ke dalam perhitungan Horner ini, maka kalau benar di hasil akhir di sini, nanti dia harus menghasilkan 0. Ya, kalau tidak 0 bagaimana? Berarti kalau tidak sama dengan 0, maka yang tadi kalian coba itu berarti bukan akar penyelesaiannya. Baik, kita coba. Kemungkinan dari akar negatif 1 ini adalah bisa X sama dengan 1, bisa juga negatif 1. Kan begitu ya? Nah, kita coba sekarang untuk yang pertama, bagaimana untuk 1 dulu ya, yang paling mudah. Dari atas ke bawah dijumlahkan. Nah, di sini 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Nah, maka di sini kita tulis 1. Dari bawah ke kiri itu dikalikan. Nah, 1 kali 1 yaitu 1. Hasilnya tulis di sini. Kemudian dari atas ke bawah dijumlahkan. 1 kali ditambah 1, 2. Nah, 2 kali 1 yaitu 2. Hasilnya tulis di sini. Negatif 1 ditambah 2. 1 di sini. Kemudian 1 kalikan 1 adalah 1. Nah, kemudian jumlahkan. Negatif 1 tambah 1, 0. Nah, kalau hasil akhirnya ini sini adalah 0, ya, maka apa yang kita coba tadi, yaitu 1, itu berarti sudah benar. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 bilangan, ada 1, 2, 1. Nah, ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa ternyata masih ada faktor lagi. Di sana ada 3 suku yang meliputi 3 suku ya. Jadi X pangkat 0 atau konstanta, X pangkat 1 itu sebagai suku kedua, dan X pangkat 2 sebagai suku ketiga. Jadi di sini ternyata 1, 2, 1 itu adalah sebagai koefisien dari ekspresi pembagi atau faktor yang berpangkat 2. Sehingga kita bisa tuliskan ya, X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurangi X dikurangi 1 itu kita faktorkan. Dari 1 yang tadi di atas itu kita tulis X dikurangi 1. Kemudian dari 1, 2, 1 ini, nah ini menjadi 1 X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1, kemudian sama dengan 0. Nah, kalau di sini ada bentuk X pangkat
2 ditambah 2x ditambah 1. Nah, itu kita bisa memfaktorkan dengan mudah. Saya yakin kalian sudah biasa. Ini x ditambah 1. Ya, sebentar masih muter-muter. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kenapa ini? Oh, ternyata ada masalah. Kita pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita faktorkan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1. Ini adalah x ditambah 1, x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan pembuat nolnya x sama dengan 1, x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1. Nah, dengan demikian untuk akar penyelesaian dari persamaan cukup banyak x kuadrat ditambah x dikurangi 1 sama dengan 0, dia memiliki 3 akar. X1 itu sama dengan 1, kemudian X2 sama dengan negatif 1, X3 sama dengan negatif 1. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini cukup unik. Ternyata dia memiliki 2 akar yang kembar. Demikian pembahasan untuk soal nomor 19. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi kami melalui Japri.